Bayangkan, Anda berada di tengah keramaian, mall, bandara, atau mungkin sebuah kota yang padat. Tiba-tiba, seseorang lenyap begitu saja, tanpa jejak, tanpa saksi. Ini bukan fiksi. Ini adalah 5 kasus misteri orang hilang paling membingungkan di dunia yang terjadi di tempat-tempat yang seharusnya aman atau ramai. Kasus pertama membawa kita ke Varna, Bulgaria. Tahun 2014, Lars Mittank, seorang turis Jerman, siap pulang setelah liburan. Lars mengalami cedera telinga saat liburan, dan dokter menyarankan antibiotik serta tidak terbang. Ia kemudian ditinggalkan teman-temannya yang pulang duluan. Ini membuatnya gelisah dan paranoid. Saat menelpon ibunya dari bandara, Lars terdengar sangat ketakutan. Ia mengatakan sedang diawasi. Tiba-tiba, kamera CCTV bandara merekam momen yang mencengkangkan. Lars terlihat berlari panik dari terminal, seperti ada yang mengejarnya. Ia melewati gerbang utama, terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, ia memanjat pagar perimeter bandara yang tinggi dan menghilang ke dalam area hutan lebat di dekat bandara. Pencarian besar-besaran dilakukan, melibatkan polisi dan relawan. Namun, tidak ada jejak Lars yang pernah ditemukan. Ponselnya mati, rekening banknya tidak disentuh. Apa yang membuat Lars begitu ketakutan? Siapa yang mengawasi dia? Hingga hari ini, kasus Lars Mittank tetap menjadi salah satu misteri terbesar di era modern. Ia lenyap begitu saja dari keramaian bandara internasional. Selanjutnya kita ke Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Tahun 2006, Brian Shaffer, seorang mahasiswa kedokteran. Pada suatu malam yang ramai, ia pergi ke bar Ugly Tuna Saloon bersama teman-temannya. Kamera keamanan bar merekam Brian masuk ke dalam gedung. Ia terlihat bersosialisasi dan menikmati malam bersama teman-temannya. Namun, ada satu hal yang sangat aneh dari rekaman CCTV itu. Brian Shaffer tidak pernah terekam keluar dari bar tersebut. Polisi memeriksa setiap sudut rekaman, mencari petunjuk. Mereka mengonfirmasi, tidak ada jejak Brian meninggalkan gedung Ugly Tuna Saloon. Padahal, bar tersebut hanya punya satu pintu masuk dan keluar yang tercatat. Setelah malam itu, ponsel Brian berhenti aktif. Tidak ada transaksi bank, tidak ada aktivitas online. Seolah-olah ia lenyap ke udara tipis di dalam bar itu sendiri. Teman-teman dan keluarganya kebingungan. Tidak ada yang mengerti. Apakah ia menyelinap keluar? Atau ada hal lain yang terjadi di dalam? Kasus Brian Shaffer tetap menjadi salah satu enigma terbesar di Amerika. Italia menyimpan misteri yang lebih tua dan sensitif. Tahun 1983, Emanuela Orlandi, remaja 15 tahun. Ia adalah warga Vatikan, putri dari salah satu pegawai Bank Vatikan. Pada suatu sore, Emanuela menghadiri les musik di Roma. Setelah les, ia sempat menelepon keluarganya. Dalam telepon itu, ia menyebutkan tawaran pekerjaan misterius dari seorang pria. Ia tertarik dengan tawaran itu, namun terdengar ragu. Setelah panggilan itu, Emanuela tidak pernah kembali ke rumah. Keluarganya panik dan segera melaporkan kehilangannya. Beberapa hari kemudian, telepon-telepon anonim mulai berdatangan. Penelpon mengklaim tahu keberadaan Emanuela, bahkan menyebut ia diculik. Namun, semua petunjuk ini tidak pernah terverifikasi dengan jelas. Kasus ini juga dikaitkan dengan Vatikan dan kelompok kejahatan terorganisir, memicu berbagai teori konspirasi dan intrik politik tingkat tinggi. Pencarian berlangsung selama puluhan tahun, tapi nihil. Emanuela Orlandi tetap menjadi misteri paling gelap di Vatikan. Sekarang kita beralih ke Indonesia. Tahun 1998, Wiji Tukul, seorang penyair dan aktivis. Ia dikenal dengan puisi-puisinya yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Tahun 1998 adalah masa genting, penuh demonstrasi dan kerusuhan politik besar di Jakarta. Wiji Tukul adalah salah satu aktivis yang paling vokal saat itu. Ia terakhir diketahui berada di Jakarta sebelum situasi politik memanas. Sejak saat itu, Wiji Tukul tidak pernah kembali ke keluarganya.
Keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Namanya masuk dalam daftar orang hilang yang diduga terkait penghilangan paksa. Ini menjadi bagian dari serangkaian kasus penghilangan aktivis di era tersebut. Keluarga dan aktivis HAM masih terus menuntut kejelasan atas nasibnya. Setiap tahun, peringatan dan kampanye untuk Wiji Tukul terus digaungkan. Kasus ini menjadi simbol perlawanan dan misteri politik yang belum usai. Bagaimana seseorang bisa lenyap di tengah hiruk-pikuk ibu kota? Siapa yang bertanggung jawab atas kehilangannya? Misteri Wiji Tukul tetap menghantui sejarah Indonesia hingga kini. Terakhir, kita ke Portugal. Tahun 2007, Madeleine McCann, seorang balita 3 tahun. Ia hilang dari apartemen liburan keluarganya di Praia da Luz, sebuah resor ramai. Orang tuanya sedang makan malam di restoran terdekat. Mereka sempat bergantian mengecek anak-anak mereka di apartemen. Saat sang ibu kembali mengecek, Madeleine sudah tidak ada. Pintu apartemen terbuka, jendela juga. Tanda-tanda penculikan. Resor itu adalah area wisata yang sangat ramai dengan turis internasional, memicu salah satu pencarian anak terbesar dan termahal di Eropa. Penyelidikan melibatkan kepolisian dari berbagai negara. Banyak teori bermunculan, penculik profesional, perampokan, hingga orang dalam. Meskipun seorang tersangka pernah diumumkan, keberadaan Madeleine belum dipastikan. Keluarga McCann tidak pernah menyerah mencari putri mereka. Kasus Madeleine McCann tetap menjadi misteri menyedihkan yang belum terpecahkan. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa mudahnya seseorang lenyap, bahkan di tengah keramaian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.